Bagaimana cara kita supaya kita bisa sabar? Pertama adalah melihat pada pilihan Allah bahwa semua yang Allah pilih, semua yang Allah takdirkan itu pasti yang terbaik. Pasti. Seorang teman selalu bilang Allah tuh maha baik, Allah maha baik. Apapun yang Allah kasih, takdir itu nggak ada yang buruk. Kenapa disebut takdir buruk? Karena kita menganggapnya buruk. Iya. Padahal semua takdir Allah itu baik. Kan ada yang mengatakan kita takdir baik, takdir buruk. Takdir buruk itu sebenarnya karena kita menganggap itu buruk, karena kita nggak suka. Tapi sebenarnya semua apa yang sudah Allah takdirkan semuanya baik. Kata Rasulullah SAW, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruh urusannya adalah baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada diri seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan dia bersyukur dan itu baik baginya. Jika dia mendapatkan kesusahan maka dia bersabar dan itu baik untuknya. Hadis riwayat Muslim. Makanya seorang Muslim itu kalau dia ditimpa sedih dia katakan alhamdulillah ala kulli hal. Artinya dalam keadaan terpuruk sekalipun kita masih memuji-muji Allah karena kita tahu bahwa Allah kasih itu karena Allah sayang sama kita. Betul. Supaya kita back to Allah lagi. Iya. Gitu. Karena semua akan kembali ke Allah juga. Kedua, ingat bahwa semua yang terjadi kepada kita adalah menggugurkan atau menghapuskan dosa-dosa kita. Apa kata Rasulullah? Ujian akan selalu bersama dengan orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, baik pada dalam diri, anak, harta, sampai dia bertemu kepada Allah dalam keadaan tidak punya dosa. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi apapun yang terjadi kepada kita, sampai duri yang menusuk itu kepada diri kita itu menggugurkan dosa-dosa kita. Gimana teh? Meyakini itu kah teh? Jadi apa yang terjadi pada diri kita, apapun itu, alhamdulillah ala kulli hal, lewat itulah Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Apakah balasan bagi orang-orang sabar? Yang pertama, Allah memuji-muji orang-orang yang sabar. Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 177, Allah SWT berfirman, yang artinya, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi ciri-ciri orang bertakwa, orang beriman, ya sabar. Ya ibaratnya teman-teman sering dengar juga, anak SD ya dikasih ujian SD, anak SMP dikasih ujian SMP, lebih tinggi lagi levelnya, lebih berat lagi ujiannya. Level keimannya udah semakin tinggi, ujiannya juga semakin tinggi. Iya. Kemudian yang kedua, tentu saja ia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalam surah Ali Imran ayat ke-146, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kalau sudah dicintai Allah, pasti akan dapat sesuatu. Salah satunya adalah Allah kasih ketenangan. Betul. Damai. Damai banget ya teh. Kalau nggak sabar ya marah-marah mulu, sakit, kesiksa hidupnya. Benar, nggak ada kata lain selain sabar. Ya. Kalau sudah dicintai Allah, dia akan tenang, dia akan mulai logika yang nggak baper ketika menyelesaikan sebuah persoalan. Ketiga, dia akan mendapatkan pahala tanpa batas yang sudah tadi kita ucapkan ya, sama-sama dalam surah Az-Zumar ayat ke-10. Pahala tanpa batas artinya kita nggak tahu seberapa banyak Allah kasih kepada kita. Keempat, ini juga motivasi juga nih, kalau seandainya saya pribadi nih sahabat cahaya terjadi apa-apa, saya selalu ingat buah dari kesabaran itu adalah nanti di syurganya Allah, malaikat-malaikat itu menunggu kita semua di pintu syurga. Dan apa yang diucapkan malaikat itu? Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera untuk orang-orang yang sabar. Ayo masuk nih buah kesabaranmu selama di dunia, masuk itulah istilahnya. Jadi malaikat itu sampai dikhususkan seperti itu teh, bahwa malaikat-malaikat itu di pintu-pintu syurga itu menunggu sekedar untuk mengucapkan salam kepada orang-orang yang sabar. Sabar itu adalah menggugurkan dosa-dosa kita. Terlalu banyak dosa, maksiat, lalai kita kepada Allah. Kita tuh suka jahat sama diri kita sendiri. Iya. Nggak jahat mungkin sama orang, tapi jahat sama diri sendiri. Sama diri sendiri, ya. Jahat sama diri sendiri itu apa? Buat dosa. Kenapa? In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kau lakukan untuk dirimu, kembali untuk dirimu sendiri. Kejahatan yang kau lakukan untuk dirimu sendiri. Tapi ingat, kalau kita buat dosa juga, itu adalah kita sedang jahat sama diri kita. Kita sedang menganiaya diri kita sendiri. Apa kata Rasulullah? Tidaklah seorang mukmin tertimpa rasa sakit yang terus-menerus, rasa capek, kekhawatiran pada masa depan, rasa sedih, kesusahan hati, berduka cita atas sesuatu yang menyakiti, sampai duri yang menusuk kepada badannya. Tentu itu semua akan menggugurkan dosa-dosanya. Jadi insya Allah dengan apa yang terjadi kepada Teh Ica dan keluarga, dengan segala macam kehidupan yang roller coaster ini teh, roller coaster,
Betul nggak tuh roller coaster? Betul. Ternyata buah kesabaran adalah insya Allah sampai hari ini semuanya baik teh. Membaik. Alhamdulillah. Keluarga Ya, lebih baik. tenang, lebih damai aja. Teman-teman sekalian, yang namanya orang hidup nggak akan pernah lepas dari ujian. Selesai ujian satu, ya dikasih Ada Allah senang. lagi. Tapi ntar ada lagi. Iya. Karena setelah tawa pasti ada air mata. Setelah air mata tawa lagi, setelah tawa ada air mata lagi, begitulah seharusnya dan seterusnya. Makanya kita diminta untuk menjadi orang yang jiwanya stabil. Kalau sedih, ya sedih, tapi tidak sedih yang berlarut-larut. Karena biasanya setelah hujan badai pasti akan ada pelangi, insya Allah. Masya Allah. Begitu pula ketika teman-teman lagi bahagia, jangan lupa bahwa setelah ada bahagia dan semua kesenangan, pasti Allah buat sedih lagi. Kita ini diuji oleh Allah nih dengan berbagai macam ujian yang silih berganti. Kalau kita lihat di sosial media nih, kadang-kadang Teca, orang-orang tuh ngelihat, oh kehidupan si A sempurna ya, si B sempurna ya. Padahal Iya. setiap orang diujinya beda-beda. Ketika kita dapat ujian dari Allah tuh sebenarnya ada 4 karakter manusia, Teca. Oke. Yang pertama, ketika dia dapat ujian sedih ya, karena ujian itu ada sedih, ada bahagia, ada sedih, ada yang enak sebenarnya. Betul, iya. Sehat itu ujian juga, Iya. popularitas ujian, Iya. kaya raya ujian. Ketika mendapatkan ujian sedih, ada jenis orang yang pertama yaitu orang yang marah. Kedua, ada jenis orang-orang yang sabar. Ketika diberikan ujian oleh Allah, sabar itu apa? Dia sebenarnya mau teriak, mau marah, mau melakukan segala sesuatu, tapi dia tahan. Iya. Dia tahan. Itu aku. Pernah dalam posisi kayak gitu? Iya. Dia mau berontak, mau apa, tapi dia tahan gitu. Iya. Jadi ada jenis orang yang kedua, yaitu ketika diberikan ujian oleh Allah, dia sabar, dia tahan semua sesuatu, lisannya dia mau ngomong apapun dia tahan, dia melakukan sesuatu dengan tangannya dia tahan, itu namanya sabar. Minus orang yang ketiga, ketika dapat ujian dari Allah dia ridha. Apa itu ridha? Dia terima. Dan fase berikutnya ketika dia dapat ujian kesedihan adalah dia bersyukur.